Solih Solihah kita panggil Bu Dani yuk. Solih Solihah kita panggil Bu Dani yuk. Kalau kau anak Solih panggil Bu Dani. Bu Dani. Sekali lagi. Kurang semangat. Kalau kau anak Solih panggil Bu Dani. Bu Dani. Sekali lagi. Kurang semangat. Bu Dani. Solih ayah kita lapar. Kalau kau anak Solih panggil Bu Dani. Bu Dani. Oh, sepertinya Bu Dani sedang mencari-cari sesuatu. Mana ya? Mana ya? Ya Allah, ternyata di sini banyak anak solih dan solihah. Bu Dani juga. Tuh, solih dan solihah. Tadi harus satu. Ternyata ya yang manggil-manggil. Ketemu. Ternyata di laptop. Kirain. Kirain Bu Dani di luar situ. Dikerem. Lagi udah. Satu lagi. Orang dikirim di samping kantor tidak ada, di atas genteng tidak ada, di bawah meja tidak ada. Siapa yang manggil-manggil Bu Dani sih? Siapa yang manggil Bu Dani sih? Oh, siapa ya? Mana ini suaranya anak solih solihah ya? Kok nggak ada? Ternyata adanya di laptop. Adanya di Zoom. Malah adanya Bu Zoom di sini. Ya. Baik, terima kasih sudah dipanggil Bu Daninya. Coba Bu ya. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi di hari Senin yang semangat. Di hari Senin yang ceria. Di hari Senin yang penuh kegembiraan. Siapa yang kemarin sudah libur 2 hari sekolahnya? Saya. Meskipun libur, anak-anak ya aktifnya di rumah. Dan ketika datang hari Senin, harus lebih semangat. Wah, besok sekolah, besok bertemu bu guru, besok bertemu teman-teman. Aku harus bangun pagi, aku harus semangat. Alhamdulillah hari ini sudah bertemu. Kita dipertemukan Allah meskipun lewat Zoom ya. Semoga anak-anak yang sudah hadir, sudah semangat sekolah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allah jadikan anak solih dan solihah. Siapa mau jadi anak solih? Saya. Siapa mau disayang Allah? Saya. Siapa mau bertemu Rasulullah? Saya. Nah, insya Allah ya, hari ini ceritanya Bu Dani akan berhubungan, akan menceritakan tentang masa kecilnya Rasulullah. Nah, ya, siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nah, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan perintah-perintahnya Allah kepada manusia, kepada kita anak-anak. Muhammad ini adalah sosok manusia yang istimewa. Muhammad ini orang pilihan. Bahkan Allah memberikan keistimewaan-keistimewaannya sejak beliau masih dalam kandungan. Sejak beliau masih kecil. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain.
Allah memberikan banyak rahmat, memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, kemarin Bu Dani sudah bercerita tentang ya bahwa ayah Nabi Muhammad meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan, ya. Jadi ketika Ibunda Siti Aminah hamil, Rasulullah masih berada di dalam perut bundanya, ternyata ayahnya meninggal ketika sedang membeli kurma di wilayah Madinah, ya. Nah, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sangat ditunggu oleh Ibunda Aminah dan juga kakek beliau Abdul Muthalib. Paman-pamannya pun sangat menunggu kelahiran baginda Rasulullah. Semakin hari kandungan Ibunda Aminah semakin besar. Ada di sini. Hingga akhirnya pada suatu malam Ibunda Aminah merasa bahwa anak yang dikandungnya akan lahir. Sepertinya aku akan melahirkan ini. Ini sudah mules-mules ini. Oh ya. Jadi ketika malam itu anak-anak, Allah memberikan keistimewaan. Di malam kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad, Allah memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Di Persia, ya, raja-raja Persia semuanya kaget malam itu anak-anak. Karena apa? Singgasana mereka, nah raja itu kan duduknya di singgasana ya. Raja Persia duduk di singgasana. Wah, singgasana itu tempat duduknya para raja, anak-anak. Jadi tempat duduknya bagus, besar, megah. Bahkan ada yang terbuat dari emas. Hanya raja yang boleh duduk di situ. Pelayannya boleh nggak duduk di situ? Oh, tidak boleh. Singgasana itu hanya khusus untuk raja. Ya. Kemudian pada malam hari ketika Rasulullah dilahirkan, singgasana raja-raja Persia itu bergetar anak-anak. Seperti gempa. Ada apa ini? Kenapa singgasanaku berguncang? Ada apa ini? Pelayan, apa yang terjadi pelayan? Mengapa singgasanaku bergoncang seperti ini? Pelayannya pun bingung. Para pembantunya juga bingung. Ada apa ini ya Tuan Baginda Raja? Hamba juga tidak tahu kenapa tiba-tiba gempa bumi ya. Bahkan anak-anak diceritakan ketika itu teras-teras istananya itu berjatuhan, roboh. Jadi ada 14 istana Raja Persia yang roboh anak-anak ketika malam kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian apalagi kejadian-kejadian yang lain? Ternyata api yang disembah-sembah oleh kaum Majusi, nih ada namanya kaum Majusi anak-anak. Ya, kaum Majusi itu adalah kaum yang menyembah api. Mereka ketika tahu bahwa api itu panas, api itu bisa membakar, api itu bisa menghancurkan, mereka mengira bahwa api itu adalah Tuhan. Jadi setiap hari mereka menyalakan api, kemudian disembah-sembah. Wahai apiku, menyalalah terus, berikanlah kehidupan kepada kami api. Wah, ibu-ibu juga ikut menyembah api. Api, api, ya
apiku, berikanlah aku rezeki yang banyak ya apiku. Nah, jadi penduduk Majusi itu mereka menyembah api. Wah, si itu. Jadi mereka setiap hari itu membakar kayu-kayu supaya apinya tuh tidak pernah padam. Ini kok miring gini? Nah, api yang mereka sembah dan tidak pernah padam itu tiba-tiba Terus ini. saat malam Rasulullah dilahirkan, tiba-tiba padam anak-anak. Api yang tadinya menyala, tiba-tiba mati. Jadi Pak Ali kan ya? Oh iya. Ini. Para penyembah Majusi kaget. Wahai penduduk, api kita padam. Apa yang terjadi? Api kita padam. Ayo kita nyanyi. Tapi anak-anak, ketika mereka mencoba menyalakan apinya lagi, tidak bisa menyala. Nah, itu adalah kejadian-kejadian di malam ketika Rasulullah dilahirkan. Itu pertanda bahwa telah lahir manusia istimewa, telah lahir manusia pilihan, telah lahir manusia utusan Allah yang akan membawa cahaya terang benderang, yang akan menghapus semua kesyirikan, yang akan menghancurkan semua kebatilan. Nah, ya. Jadi itu salah satu tanda-tanda Siapa itu? keistimewaan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah semenjak beliau lahir. Kalau manusia kira-kira seperti itu tidak anak-anak? Manusia biasa? Tidak ya. Kalau kelahirannya Buddha ini bukan disambut oleh gempa, disambutnya sama sapi, ya, karena samping rumahnya ada kandang sapi. Sapi katanya. Sapinya bilang, Yang kota kecil. ada ayam juga, ya. Kalau Gua tadi suaranya kecil. kecil, kalau sekarang besar tidak? Ini kan dia nggak kelihatan. Besar. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, terima kasih Syahid. Syahid ya? Wah. Baik, nanti kalau suaranya kecil, anak-anak bilang lagi ya, supaya tidak Nanti yang kehilangan di ceritanya, ya. Nah, jadi ya kalau Rasulullah kelahirannya itu disambut dengan begitu istimewa, diberikan tanda-tanda yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah utusan Allah. Nah, kemudian setelah itu ya, ketika Rasulullah lahir ke dunia, kakeknya Abdul Muthalib sangat senang. Alhamdulillah, cucuku sudah lahir. Jadi ketika itu Abdul Muthalib sedang ada di Ka'bah anak-anak. Kemudian ada orang yang mengabarkan kepada Abdul Muthalib. Berlari nih anak-anak. Abdul Muthalib, cucumu telah lahir. Abdul Muthalib, pulanglah, cucumu telah lahir. Abdul Muthalib yang ketika itu sedang berada di Ka'bah segera pulang menemui cucu yang sangat ditunggu-tunggunya. Digendong oleh Abdul Muthalib anak-anak. Alhamdulillah ya Allah, cucuku sudah lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Nah, kemudian segera dibawanya ke Ka'bah untuk didoakan, untuk bersyukur kepada Allah. Lampu. Bahkan anak-anak, Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah ya. Jahat tidak Abu Lahab ketika kita baca surat Al-Lahab? Jahat, Bu. Dia masih kafir. Ya, jadi pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab itu
awalnya, tadinya dia itu tidak benci kepada Rasulullah. Tadinya dia juga sayang kepada Rasulullah. Bahkan ketika lahir, Abu Lahab itu sampai dia bernazar, dia akan membebaskan budak untuk bersyukur bahwa dia telah mempunyai keponakan laki-laki. Nah, tapi ketika Rasulullah itu beranjak dewasa, kemudian menerima wahyu, kemudian mengajak Abu Lahab untuk menyembah Allah, Abu Lahabnya tidak mau. Abu Lahab jadi marah. Dia jadi marah. Jadi tidak suka kepada Rasulullah. Karena Abu Lahab tidak mau berhala-berhalanya itu nanti hancur. Abu Lahab tidak mau nanti kalau orang-orang tidak mau berhala dan pergi ke Ka'bah lagi. Nah itu, jadi kelahiran Nabi Muhammad sangat ditunggu-tunggu oleh kakek dan pamannya. Nah, anak-anak, setelah itu kakek Abdul Muthalib dan ibunda Aminah memberinya nama Muhammad. Ka'bah itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Nah, karena apa? Ternyata nama Muhammad ini sudah ada di dalam kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku memberinya nama Muhammad. Aku berharap nama ini nanti dipuja-puja oleh penduduk langit dan bumi ya Allah. Dan benar saja ya, sekarang kalau anak-anak mau mencari nama Muhammad di seluruh dunia ini, banyak sekali. Itu tandanya bahwa Nabi Muhammad dipuji-puji oleh penduduk bumi dan juga oleh para Muhammad Zidan Habibi. Oh iya, Muhammad Zidan Habibi, Muhammad Fatan Albana, Muhammad Fatan Zafar, Muhammad Lutfi Anwar. Siapa lagi yang namanya Muhammad? Muhammad Fatah Zafran Mutan. Oh ya, Muhammad Fatah Zikrika Afan. Tuh, ya. Muhammad Syahid. Zafran Mutan. Hanif namanya ada Muhammadnya, Syahid ada Muhammadnya. Iya. Anaknya Budani juga namanya ada Muhammadnya. Muhammad Haris Arikin Halim. Tuh, ya. Iya, jadi karena apa? Ternyata doanya kakek Abdul Muthalib itu dikabulkan oleh Allah. Ya, nama-nama Muhammad itu akan dipuji di langit dan di bumi. Banyak penggemarnya ya anak-anak ya. Jadi kalau mau kita mencari artis yang paling banyak penggemarnya di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budani, ya. Muhammad Zafran Mutan. Budani. Ya, Nak. Aku juga ada Muhammadnya. Oh iya, Muhammad Raihan Al-Kahfi. Raihan Al-Kahfi. Oh iya. Juga ada Muhammad Raihan Al-Kahfi, ya. Muhammad Raihan Al-Kahfi. Ya, ya. Alhamdulillah ya, semua banyak yang memakai nama Muhammad karena ingin nanti seperti Nabi Muhammad, ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Ya, iya. Dan ternyata doanya Ibunda Aminah dan Abdul Muthalib ternyata dikabulkan ya sama Allah ya. Bahwa Nabi Muhammad sekarang menjadi orang yang paling terkenal di langit dan di bumi. Dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Nama Muhammad dipakai oleh seluruh orang yang mencintainya. Nah, ya. Jadi seperti itu anak-anak.
Nah, setelah itu anak-anak, ketika bayi itu sudah lahir, penuh kebahagiaan, tapi Ibunda Aminah sedikit sedih anak-anak. Dia teringat dengan Ayahanda Abdullah, ayahnya Rasulullah. Suamiku, andai engkau masih hidup, engkau pasti bahagia melihat putramu. Wah, jadi sedikit teringat dengan ayah Nabi Muhammad. Tapi Ibunda Aminah tidak terus bersedih karena Ibunda Aminah berarti punya amanah besar, yaitu mendidik dan merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, ternyata di Mekah itu ada satu kebiasaan yang sangat baik anak-anak. Jadi para orang tua di Arab, di Mekah ya, para ayah bunda, umi abi yang ingin anaknya menjadi anak solih, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, mereka biasanya akan mengirimkan bayi-bayi mereka ke kampung, ke dusun. Wah, ya. Jadi setiap saat itu ada orang-orang kampung, ya, orang-orang dusun, ya, yang mencari bayi-bayi ke kota. Jadi ayah bundanya bayi-bayi di Mekah itu pengen anaknya itu tumbuh jadi anak yang kuat. Makanya mereka ingin anaknya itu makan makanan yang halal dan thayyib. Kalau di kampung kan makanannya itu masih halal dan thayyib ya anak-anak ya. Tidak seperti di kota. Jadi bayangkan anak-anak kalau sekarang di kota ya, banyak ciki, banyak pengawet, banyak pewarna, banyak makanan yang aneh-aneh ya, yang nggak sehat, pakai saus, pakai bumbu-bumbu tabur. Nah, di Mekah juga seperti itu. Para orang tua tidak mau anaknya nanti makan makanan yang tidak thayyib. Karena nanti akan membuat badannya tidak sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ayah dan ibu pengen bayi-bayi mereka mendapat udara yang segar. Kalau di kampung, di pedalaman, itu kan udaranya masih sejuk ya anak-anak ya. Karena di sana tidak banyak yang bakar-bakar sampah, tidak banyak yang buang-buang sampah sembarangan, tidak banyak, kalau zaman sekarang ya, tidak banyak asap-asap, tidak banyak limbah-limbah, polusi. Sama, dulu juga di Mekah, orang-orang pengen anaknya itu tinggal di kampung supaya mendapat udara yang segar. Selanjutnya, bentar ya, bisa lihat. Nah, Kenapa nggak ada positif? Ganti laptop kayaknya. Nah, kan bener. nah. Jadi, lanjut ya anak-anak. Mereka itu. Oh iya. Bentar, videonya belum. Ting. Nah, itu baru. Oke. Sudah terdengar anak-anak? Nah, beda kan? Sudah ya? Kasih tahu deh, itu karena yang Oke. Lanjut. Jadi, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa para ayah dan bunda itu mengirimkan bayinya ke kampung? Karena di kampung itu bahasa Arabnya masih bagus. Bahasa Arabnya itu masih asli. Belum tercampur bahasa-bahasa yang tidak ahsan. Nah, sama ya. Sekarang juga nih, kalau di kota nih banyak anak-anak yang suka ngomong tidak ahsan. Kabarnya. Banyak anak-anak
tadi suka ngejek temennya, suka ngeledekin temennya, suka marah sama ibunya. Nah, para ayah dan bunda di Mekah tidak mau nanti anaknya itu mendengar bahasa-bahasa yang tidak asing di kota Mekah. Maka mereka, aku mau bawa anakku ke kampung saja deh, supaya anakku mendengar bahasa-bahasa yang ahsan, supaya nanti anakku juga berbicara ahsan, supaya nanti anakku itu jadi anak yang hebat. Nah, seperti itu. Kampungnya. Para ibu yang dari dusun itu, dari kampung itu, mereka suka mencari anak-anak bayi di Mekah, anak-anak untuk dijadikan anak susuan namanya. Jadi mereka nanti akan menyusui bayi-bayi itu, akan mendidik dengan bahasa yang ahsan, akan memberikan makanan yang halal dan thoyyib dengan upahnya imbalan dari bapak ibu yang tinggal di Mekah. Nih misalnya, Bu Dani mau menitipkan putranya Bu Dani ke kampung kepada ibu susuannya supaya dididik dengan betul, dibesarkan dengan betul. Maka Bu Dani nanti harus membayar kepada ibu susuan itu. Nah, ini juga Nabi Muhammad ya, yang beliau itu bukan berasal dari keluarga yang kaya, bahkan Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal. Para ibu susu itu mereka tidak mau memilih Muhammad menjadi anak susuannya. Aku nggak mau jadi ibu susunya Muhammad, dia orang miskin, nanti aku dibayarnya sedikit. Ih, materi banget ya. Ya. Jadi begitu anak-anak mereka itu akan mencari bayi-bayi dari keluarga orang kaya. Jadi kalau ada bayinya orang kaya, mereka akan datangi. Tuan, bolehkah aku menjadi ibu susunya? Tuan, bolehkah? Nah, tapi kalau bayinya Muhammad, mereka pada tidak mau. Karena ibunda dan kakeknya Nabi Muhammad ini bukan orang yang banyak harta. Nah, akhirnya ada keluarga ya yang mereka mendatangi Abdul Muthalib dan ibunda Aminah. Yang pertama. Mereka ini juga dari keluarga yang miskin anak-anak. Bahkan ketika datang ke Mekah, mereka itu hanya membawa binatang yang sangat kurus untuk menjadi tunggangan mereka. Jalannya juga lambat anak-anak. Pelok, 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 pelok. Karena binatangnya itu kurang makan. Makannya cuma sedikit. Jadi lemes. Kurus. Nah, ya. Kalau yang lain mereka naik unta yang gagah. Plek, 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 plek. Nah, ini karena keluarganya miskin, untanya kurang, keledainya kurang makan, jadinya lemes anak-anak. Tapi, ya, setelah mencari beberapa bayi, tidak ada, akhirnya ketemu dengan Abdul Muthalib dan ibunda Aminah. Nah, perempuan ini bernama Ibu Halimah. Nah, ya, perempuan dari keluarga miskin ini yang datang bersama suaminya dan juga anaknya, namanya Ibunda Halimah Asy'adiyah. Nah, dari Bani Sa'ad. Nah, dari Bani Sa'ad namanya. Ketika datang, ya, beliau terpaksa mengambil bayi Muhammad. Daripada aku tidak dapat bayi susu yang aku susui dan aku nanti tidak dapat upah, ya sudahlah suamiku, kita ambil saja bayinya Aminah. Nah, jadi ketika itu Ibunda Halimah mau menjadikan Muhammad sebagai anak susuannya. Nggak apa-apa deh, orang kaya,
Yang penting nanti ada bayi yang aku bawa pulang untuk kujadikan anak susuanku. Suaminya juga setuju. Baiklah istriku, kalau begitu kita bawa saja Muhammad ini ke kampung kita. Bunda Aminah dan Abdul Muthalib yang ingin Muhammad menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang berbicara ahsan, merelakan Muhammad untuk dibawa pulang oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah dan suaminya ke Bani Sa'ad di perkampungan nan jauh di sana. Anak-anak, kira-kira kalau itu dialami oleh anak-anak mau tidak? Baru lahir, masih sudah harus berpisah dengan bunda. Harus dibawa ke kampung yang jauh. Ayo, kira-kira mau tidak anak-anak? Pasti pada nggak mau tuh geleng-geleng. Tapi Ibunda Nabi kita Muhammad, Ibunda Aminah rela karena punya cita-cita yang tinggi, punya harapan yang besar agar anaknya kelak menjadi orang yang hebat. Wah, akhirnya anak-anak, ketika bayi Muhammad digendong oleh Ibu Halimatus Sa'diyah, ya, tiba-tiba, oh iya, Bu Dani masih tertinggal satu cerita. Tadi kan Ibu Halimah membawa suami, anaknya, dan binatang tunggangannya ya. Ternyata anaknya Ibu Halimah ini juga masih kecil, anak-anak. Masih menyusu. Saat itu bayinya menangis. Tapi ternyata air susu Ibu Halimah itu cuma sedikit. Karena kan nggak makan-makan mereka. Perbekalannya cuma sedikit ketika pergi ke Mekah. Jadi Ibunda Halimah itu sudah lapar. Anaknya juga. Hewan tunggangannya juga. Suaminya juga. Nah, ya. Tetapi anak-anak, Allah memberikan mukjizatnya lagi. Memberikan berkahnya lagi. Ketika bayi Muhammad digendong oleh Siti Aminah, oleh Ibunda Halimah, tiba-tiba air susunya menjadi banyak. Tiba-tiba yang tadinya dia kelaparan jadi merasa segar. Yang tadinya lemes, aku lapar suamiku, kita sudah kehabisan bekal. Aduh, sampai air susuku ini sudah habis. Anak kita juga sudah lapar, itu suamiku, kasihan dia. Tapi ketika beliau menggendong dan menimang bayi Muhammad, tiba-tiba air susunya menjadi banyak. Kemudian ketika tunggangannya itu dinaiki oleh Ibu Halimah dan bayi Muhammad, tunggangannya itu menjadi segar, anak-anak, menjadi kuat. Larinya jadi kencang. Bahkan bisa menyalip tunggangan-tunggangan ibu-ibu yang lain yang sedang membawa bayi. Akhirnya Ibunda Halimah dan keluarganya dan juga bayi mungil yang bernama Muhammad sampai di kampung lebih dulu. Padahal berangkatnya tadi binatangnya lemes ya. Lemes karena kurang makan. Karena ternyata di kampung itu sedang kekeringan anak-anak. Jadi banyak rumput-rumput yang mati. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang layu. Makanya binatang tunggangannya Ibu Halimah juga lemas. Kurang makan. Nah,
Tetapi ketika pulang ke kampungnya dengan membawa bayi yang bernama Muhammad, ternyata binatang tunggangannya menjadi gemuk, menjadi sehat, menjadi kuat, dan larinya kencang. Ceduk, 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 ceduk. Wah, keledai itu binatang yang seperti Yang kasih. kuda ya. Yang terus Kemudian rasa sesampainya di kampung, dia nggak bisa persen Halimah dan suaminya heran. jalan. Ini apa yang terjadi ya istriku? Keluar. Tiba-tiba Udah sih. binatang kita menjadi sehat. Bisa order dah. Tiba-tiba air susumu menjadi banyak. Tiba-tiba Sip. air yang ada di rumah kita menjadi keluar lagi. Jadi yang tadinya sumurnya kering, tidak ada air, ketika kedatangan bayi Muhammad di rumah mereka, sumurnya menjadi banyak airnya. Kemudian binatang peliharaannya Halimah di rumah, dombanya itu ya, yang tadinya kurus-kurus anak-anak, tidak menghasilkan susu karena kurang makan, kurang minum. Mbak. Mari mantu. Ya, dombanya peliharaannya Ibu Halimah pun yang tadinya lemas, tadinya kurus, tiba-tiba setelah kedatangan bayi Muhammad, airnya menjadi banyak, rumputnya menjadi lebat anak-anak. Sehingga domba-domba Ibu Halimah itu makan dengan lahap, makan dengan kenyang. Sehingga domba-dombanya menjadi berkembang biak. Domba-domba yang betina menjadi hamil. Domba-domba jantannya tumbuh dengan pesat. Nah, ya. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk suruh kesini. Dia membawa berkah untuk keluarga Halimatus Sa'diyah. Dia membawa kebahagiaan untuk keluarganya Halimatus Sa'diyah. Dia membawa banyak rizki untuk keluarga miskin itu. Yang tadinya keluarga itu mengira bahwa nanti dia tidak akan dibayar. Yang tadinya nanti dia mengira, nanti bayaranku sedikit. Ternyata Allah ganti dengan banyak berkah yang melebihi bayaran-bayaran yang diterima oleh ibu-ibu yang lain. Ya, tanah di sekitar rumah Ibu Halimah menjadi subur. Rumputnya menjadi tumbuh lebat. Air sumurnya keluar banyak. Domba-domba yang tadinya kurus kering menjadi gemuk-gemuk. Menghasilkan banyak susu. Dagingnya, wah, gemuk-gemuk. Seperti dombanya siapa di sini? Siapa yang punya domba ya? Kambing, anak-anak. Nah, ya, jadi yang tadinya lemas domba-dombanya, cuma jadi kuat. Wah, ya, berkahnya sungguh luar biasa. Dan itu tidak didapatkan oleh ibu-ibu yang lain yang mereka memilih bayi-bayi dari orang kaya. Ya, ternyata berkah dari Allah ini diturunkan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah lewat bayi yang bernama Muhammad, bayi pilihan yang mereka kira itu bayi dari keluarga miskin, tidak bisa menghasilkan uang, ternyata Allah ganti dengan berkah yang luar biasa. Ya, dengan keberuntungan yang di luar dugaan anak-anak. Nah, masa kecil Rasulullah tumbuh di kampung yang sangat jauh dari Mekah. Di sana Rasulullah terbiasa mendengar bahasa-bahasa yang ahsan. Di sana Rasulullah diberikan makan dan minum dari makanan yang halal dan thayyib.
Di sana Rasulullah mempunyai tempat bermain yang luas, yang sejuk, yang segar. Sehingga Rasulullah Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang sopan. Nah, sampai usianya berusia 2 tahun nanti ya. Ketika waktunya dikembalikan kepada Ibunda Aminah, sendiri. Ini belum suka orbit. Tadi orbit. aku tidak mau berpisah dengan Muhammad. Muhammad anak yang baik, Muhammad anak yang hebat. Ya, Muhammad disayangi oleh saudara-saudara sepersusuannya. Jadi banyak juga ya saudara-saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Mereka juga sangat menyayangi Muhammad. Seperti saudaranya sendiri. Seperti adik kandungnya sendiri. Budani putus-putus tadi sama ini. Kenapa sayang? Nah, gitu ya nggak apa-apa. Suaranya kecil. Ini mau nyari lagu-lagunya. Lagu-lagu yang lama-lama. Tes. Terdengar tidak? Ya tuh, katanya Sarah Budani putus-putus. Tidak terdengar? Sudah? Sekarang apakah sudah terdengar? Coba ngomong ya. Putus-putus Budani maksudnya. Tes. Sudah terdengar? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, itulah namanya sinyal anak-anak. Ya. Iya, buatan manusia. Pasti banyak kekurangannya tuh. Kadang hilang, kadang ada, kadang kenceng, kadang lemah. Ya, kita harus bersabar ya. Insya Allah anak solih dan solihah anak yang sabar. Oke. Selanjutnya, ya, tadi saudara-saudara sepersusuan Nabi Muhammad pun sangat menyayangi Muhammad. Sangat senang kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka menganggap Muhammad seperti saudara mereka sendiri. Selalu berbagi, bermain bersama, mengajak Muhammad kemana-mana, menjaganya, melindunginya. Kalau ada makanan dibagi, ya. Jadi mereka hidup bahagia setelah kedatangan bayi kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya berlimpah, rezekinya barokah. Mereka menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat. Ibunda Halimah dan suaminya menjadi bahagia. Mereka sangat bersyukur kepada Allah atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Lama ya, Bu. Masih lama ya, Bu. Ya Allah, ya. Nah, Karena itu Budani masih lama ya. oh, kenapa? Sebentar lagi. Tak terasa sudah 1 jam ya. Iya, sudah jam 10 ternyata. Baik. Lewat 15. Tapi tidak terasa loh anak-anak ya. Budani bicara terus ya. Tahu-tahu sudah jam 10. Nah, baik. Jadi, ya anak-anak, hikmahnya bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga hikmahnya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan utusan Allah, manusia yang sangat diberkahi oleh Allah, manusia yang sangat membawa kebahagiaan kepada kita semua. Ya, insya Allah kita semua merindukan Nabi Muhammad. Anak-anak mau didatangi oleh Nabi Muhammad seperti keluarga Halimah? Wah, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sekarang menunggu anak-anak nanti datang kepada beliau di surga. Siapa mau bertemu Nabi Muhammad? Siapa mau bersama Nabi Muhammad? Nah, Budani juga mau. Makanya anak-anak ya,
Yuk kita jadi anak solih solihah ya. Yuk kita semangat menuntut ilmu ya. Yuk kita semangat tahfiz ya. Yuk kita semangat murojaah ya. Yuk kita semangat sholat ya. Karena itu semua adalah syarat agar kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Orang yang dipilih Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Kita semua nanti semoga bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Anak solih, anak sehat, anak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.